familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Nomor 26. Cuplikan yang menyatakan bahwa cerita itu bagian dari teks cerita fantasi adalah salah satu ciri dari cerita fantasi adalah mempunyai tokoh yang unik. Tokohnya mempunyai kekuatan super. Nah, coba kalian perhatikan. Yang D, tokoh Mekhala yang bisa melayang-layang di langit. Nah, jadi di sini kalau Raja Wali melayang-layang di udara itu kan sudah biasa, tapi tokoh Mekhala itu bisa melayang-layang di langit atau bisa terbang. Nah, ini adalah salah satu ciri dari cerita fantasi yang mempunyai tokoh unik gitu. Langsung nomor 27. Kata yang menunjukkan hubungan urutan waktu adalah, nah jawabannya adalah yang A, lalu. (28) Unsur yang diperkenalkan dalam kutipan tersebut adalah unsur yang diperkenalkan. Nah, maksudnya adalah unsur-unsur ini kira-kira dalam cerita ini dominan menceritakan apa sih? Kita lihat, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu yang membedakan ketiga rumah itu. Warna pintunya, setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptopku. Nah, unsur yang diperkenalkan dalam kutipan tersebut adalah yang B, latar tempat, karena di sini semuanya ceritanya mengacu pada sebuah tempat. Jadi unsurnya adalah latar. Nomor 29. Kutipan tersebut merupakan teks cerita fantasi bagian B, orientasi karena di sini orientasi itu pengenalan tokoh, pengenalan latar, ya, jadi masih dalam tahap pengenalan cerita. Di sini menjelaskan pengenalan cerita. Jadi unsurnya atau bagiannya adalah bagian orientasi. Nomor 30. Latar waktu kutipan cerita tersebut adalah latar itu ada 3, ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Nah, pertanyaannya adalah latar pada cerita ini. Kata kuncinya, matahari memancarkan cahaya tepat di atas kepala. Hawa panas yang berasal dari pantulan aspal terasa gersang menyengat ke kulit badan. Bisa-bisa kulit ini gosong. Nah, latar waktu di sini berarti apa, anak-anak? Matahari memancarkan cahaya tepat di atas kepala. Berarti di siang hari, ya betul, jawabannya yang C. 31. Bagian cerita yang tidak masuk akal ditandai dengan nomor. Di sini maksudnya tidak masuk akal itu yang tidak bisa terjadi di dunia nyata atau sangat jarang terjadi atau bisa jadi tidak mungkin. Nah, jadi yang tidak masuk akal ini ada di kalimat nomor 4. Rupanya kala itu Malin Kundang telah berubah menjadi batu. Jawabannya yang D. Ya, ini kan tidak mungkin atau tidak masuk akal. Manusia kok bisa tiba-tiba berubah jadi batu? Nah, begitu. Itu maksudnya. Selanjutnya nomor 32. Susunan kalimat agar menjadi cerita fantasi yang padu adalah, ini jawabannya yang paling tepat, yaitu ada pada opsi C.
5, 1, 4, 2, 3. 33. Penulisan kalimat langsung pada kalimat nomor 3 kurang tepat. Penulisan yang tepat adalah, nah coba kita lihat. Setelah tanda petik harus menggunakan huruf kapital. Jawaban yang benar ini adalah ada pada opsi B. Kalau kamu sakit, kamu tak akan bisa jadi astronot. Katanya kamu ingin pergi ke bulan. Rayu Mama Fikri. Nah, itu yang B. Kita lanjutkan untuk nomor 4. Urutan kata ganti yang tepat untuk melengkapi cerita di atas adalah, jawabannya adalah yang C. Yang C ya. Aku adalah ikan Shachiyoko yang diagungi oleh kerajaan Nagoya, Jepang. Kami adalah ikan emas peninggalan Nobunaga Oda yang dipercayai untuk mengusir kesialan dan mendatangkan keberuntungan seperti Lucy Chan. Apa kalian sadar mengapa aku bilang kami? Karena kami ada di ujung atap teratas kerajaan Nagoya. Itu ya, jawabannya tepat adalah yang C. 35. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah, nah konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung ada macam-macam ya anak-anak. Nah, jadi di sini kita sesuaikan mana yang paling tepat. Yang paling tepat adalah jawaban yang A. Vivi memintaku mengantarkannya ke toko buku, tetapi aku tidak bisa karena harus latihan debat. Nah, di sini tetapi. Nomor 36. Bukti bahwa latar cerita terjadi di halte adalah, jawabannya adalah di nomor 4 dan 6 ya. Akhirnya sampai juga aku di halte. Aku ambil posisi tengah meski tanpa kata permisi mereka merengsek hingga aku berposisi di halte yang sama dengan mereka. Nah, ini adalah bukti latar bahwa cerita ini terjadi di halte. 37. Karena berebut lokasi. 37. Karena berebut lokasi perbatasan, dua warga yang tinggal di wilayah tersebut saling bentrok. Kata-kata berikut adalah sinonim kata bentrok kecuali yang B, berbaur, ya. Nomor 38. Penggunaan kata keterkejutan terdapat pada kalimat berikut kecuali. Nah, keterkejutan berarti ada sesuatu yang tiba-tiba di situ. Keterkejutan itu biasanya menggunakan kata tiba-tiba, kemudian gitu ya. Nah, jadi yang bukan kata keterkejutan itu ada di opsi yang D. Putri pun sedih lalu mengizinkan Nisa pulang dan memberikan koin emas untuk Nisa. 39. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah, nah anak-anak sudah tahu semua bahwa amanat adalah pesan yang terkandung di dalam cerita. Nah, pesan yang terkandung di dalam cerita, penggalan cerita ini adalah yang C. Bekerjalah yang rajin agar mudah mendapat rezeki. 40. Pola pengembangan bagian komplikasi pada teks tersebut adalah dikembangkan dengan mengubah latar yang A. Ya. Mengubah latar adalah latar tempat di sini. Di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan belum saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Nah, ini ada latar yang berubah, awalnya dari candi kemudian tiba-tiba ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Nomor 41. Kutipan tersebut dapat diceritakan kembali menjadi yang A. Intan selalu sibuk menulis walaupun kondisi badannya cacat. 42.
42. Sudut pandang penceritaan kutipan teks cerita fantasi tersebut adalah sudut pandang di sini atau kata ganti menggunakan kata dia, ya kan? Dia adalah orang ketiga. Nah, di sini jawabannya adalah orang ketiga serba tahu, karena si penulis tahu semua apa yang dirasakan, apa yang dilakukan gitu. Jadi jawabannya adalah C, orang ketiga serba tahu. 43. Urutan langkah menulis teks cerita fantasi adalah yang B, 3, 4, 1, 2, 5. Menemukan ide penulisan, kemudian penggalian ide cerita fantasi, membuat rangkaian peristiwa, mengembangkan cerita fantasi, dan yang kelima, menulis cerita fantasi. 44. Pola pengembangan bagian orientasi pada kutipan cerita teks fantasi tersebut adalah ini dikembangkan dari pengenalan tokoh. Lihatlah perempuan tua itu betapa ganjil, kain dan kerudung serba hitam, tas tangan dengan kulit imitasi yang terkelupas. Tempat menyimpan minyak dan ramu-ramuan seperti mantra yang tersimpan dalam cuaca. Nah, ini pengenalan tokoh. Jadi tokoh yang dikembangkan di sini. 45. Penceritaan kembali secara ringkas kutipan teks cerita fantasi tersebut adalah jawabannya yaitu yang B. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan untuk melakukan pengamatan. Tiba-tiba Handi terseret ke sebuah lubang bersama teman-temannya. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan kutipan teksnya. 46. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi kalimat tidak langsung yang tepat adalah. Nah, jadi kalimat langsung ini kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. Jawaban yang benar adalah yang kalian tidak akan kubiarkan pergi, suara Brutus bergema di seluruh gua. Nah, jadi jawaban yang paling tepat atau kalimat tidak langsungnya yaitu ada pada kalimat A. Brutus berkata bahwa mereka tidak akan dibiarkan pergi. Nah, singkat saja seperti itu. 47. Tokoh utama kutipan cerita fantasi tersebut adalah, tokoh utama adalah tokoh yang sering kali muncul atau tokoh yang sering kali disebut. Di sini tokohnya adalah A, 3 gadis petualang, ya, karena semuanya ini adalah tokoh utama di sini selalu disebutkan. 48. Watak Anika dalam kutipan cerita fantasi tersebut adalah yang A, bijaksana. Betul, yang bijaksana, ya, bijaksana. 49. Amanat yang dapat kita temukan berdasarkan kutipan teks cerita fantasi tersebut adalah yang C, keselamatan lebih utama daripada harta. Jadi jika Tamika dan Anika ini harus menyelamatkan diri dulu dengan meninggalkan harta yang mereka peroleh dari ratu. Terakhir 50. Cuplikan cerita fantasi di atas termasuk jenis. Nah, ada macam-macam cerita fantasi sudah Ibu jelaskan kemarin ya. Nah, kalau ini cuplikan cerita ini termasuk yang B, cerita fantasi dengan latar lintas waktu, karena dari waktu sekarang kemudian pergi ke zaman purba, jadi lintas waktu seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan
Nah, itu tadi pembahasan soal latihan penilaian tengah semester. Semoga PTS besok pagi kalian bisa melaksanakan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang bagus. Baik, semangat anak-anakku, selamat PTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.